Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di acara Filsafat 101. Masih bersama pujaan umat yang dicintai oleh umat dan seseorang yang betul-betul menyerahkan keresahan dan kenikmatan hidup Gila nih. di jalan pengabdian kepada umat dan pengetahuan. Marilah kita sambut Al-Mukarram Kustan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Bung Ali sampaikan tadi adalah fitnah terbesar abad ini. Saya hanya pekerja pengetahuan. Bekerja pengetahuan, tapi itu ya inilah legenda-legenda ini kan semuanya pencipta pengetahuan, pengrajin pengetahuan seperti Al Ustadz kan. Ya kan Enggak. itulah orang-orang yang mencipta pengetahuan itulah yang membuat dia abadi gitu kan. Kan Al Ustadz Dan ini nanti kalau udah nggak ada kan di kuburnya insya Allah akan banyak warung-warung tadi kaki lima kopi gitu. Ya kan? untuk pesugihan. Iya, udah nggak ada aja masih ngidupin orang kan hebat kan. Nah itulah tanda-tanda kewalian kan. Nah wali, wali band, ya gue juga wali murid tapi. wali murid. Ya. Gimana Al Ustadz sehat? Insya Allah. Akhi Iya. Ari sehat. Sehat alhamdulillah rabbil alamin. Ini temanya agak-agak ateis makanya kita agak Oh, agak membuka dengan cara-cara yang diridhoi gitu, ya kan? Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah dari mana asalnya pengetahuan gitu, Al Ustadz? wah, itu pertanyaan klasik, Ya. fundamental atau mendasar dan tidak pernah selesai menjadi Kalau bahan perdebatan. kalau di diskusi-diskusi filsafat biasanya disebut dengan pertanyaan yang menukik gitu. Menjurus, Iya. menghujam, menusuk ya ke jantung persoalan. Dari mana Kalau asalnya pengetahuan? ya, Tapi ada yang lebih mendasar dari itu, yaitu apa itu pengetahuan? ya betul. Sebelum kita bertanya, misalnya Ari itu dari mana sih asalnya gitu? Kan yang lebih mendasar itu apa itu Ari atau siapa itu Ari Putra kan? Apakah Ari Putra adiknya Budi Putra? Ari, Budi sorry, Diputro. Budi Ari Putro ya, sorry Bud. Kita itu kalau digabung namanya jadi tokoh bangsa, tapi karena sendiri-sendiri enggak gitu. Ya, Coba kalau kita maka digabung namanya, jadi Budi Ari kan, wakil Budi menteri. Ari. Ya, Tapi kalau ya, sendiri ya. jadi nggak bermakna ya. Jadi nggak bermakna. Nah, itu kan lebih penting sebenarnya apa itu pengetahuan. Nah, tidak ada kata kesepakatan mengenai dari mana asalnya pengetahuan dan apa itu pengetahuan. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Misalnya, pengetahuan itu semua informasi, semua hal mungkin ya. Diksi yang paling tepat dalam bahasa Indonesia adalah semua hal yang bisa kita cerna dan bisa kita cerap. Nah, tepat di sini orang berbeda pendapat atau filosof berbeda pendapat. Apakah pencerapan dan pencernaan itu hanya semata-mata bersifat indrawi atau bisa bersifat non indrawi. Nah, di situ menjadi perdebatan lagi. Kalau mereka yang percaya bahwa pengetahuan itu hanya hal-hal yang bisa kita kenali secara indrawi, maka dia masuk ke dalam kategori empirisme atau positivisme. Karena mereka percaya bahwa pengetahuan itu hanya hal-hal yang sifatnya indrawi. Nah, di luar itu mereka anggap bukan pengetahuan. Nah, tapi di sisi lain juga ada filosof yang percaya bahwa tidak terbatas pada hal indrawi saja. Pengetahuan juga mencakup hal-hal yang sifatnya non indrawi. Misalnya gimana? Misalnya hal-hal yang sifatnya metafisik. Metafisik dalam pengertian bukan metafisik seperti di tayangan TV itu gitu.
metafisika itu maksudnya hal-hal yang melampaui fisika atau melampaui hal yang sifatnya indrawi. Kalau dalam filsafat Islam, metafisika itu diterjemahkan sebagai ilahiyat atau ilahiyah. Gitu. Nah, termasuk misalnya hal-hal yang sifatnya gaib. Gaib itu bukan sekedar makhluk Tuhan yang selain manusia dan binatang, tapi juga hal-hal yang sifatnya tidak tampak. Gitu. Nah, jadi itu kan bisa kita ketahui gitu. Semisal 50 tahun lalu orang tidak pernah terbayang bahwa seorang Arif Putra dan Kustan akan bisa melakukan percakapan seperti ini dan direkam. Buat orang yang hidup 50 tahun lalu, kegiatan ini kegiatan gaib gitu. Karena tidak bisa mereka lihat secara indrawi dan tidak bisa mereka lakukan secara indrawi. Tapi hari ini Arif Putra dan Kustan bisa melakukan percakapan diskusi ini dan bisa merekamnya dan kemudian mengunggahnya ke YouTube dan kemudian Arif Putra dan timnya bisa generate some amount of money, itu tidak lagi gaib gitu. Itu sudah sifatnya indrawi. Artinya saya mau bilang bahwa saya termasuk orang yang percaya bahwa pengetahuan itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya indrawi saja. Karena apa yang kita anggap non-indrawi hari ini, di masa depan itu bisa menjadi hal yang sifatnya indrawi. Atau sama seperti transaksi elektronik 50 tahun lalu itu sifatnya dalam tanda petik gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa dialami secara indrawi. Tapi hari ini itu sifatnya indrawi, bisa kita laksanakan secara fisikal. Nah, kemudian melangkah pada pertanyaan tadi soal dari mana asalnya pengetahuan. Tergantung kita mau menjawab dari sudut pandang yang mana. Kalau Ustadz Arif Putra tadi yang sudah membuka dengan sangat religius, sangat islami, dan kalau mau menjawab dalam perspektif itu ya tentu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan itu semuanya punya Allah, berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Karena Allah adalah Al-Qadim yang tidak no beginnings, pre-existing, tidak berasal mula. Nah, makanya semuanya berasal dari Allah termasuk pengetahuan. Nah, tapi kalau kita mau jawab secara sekuler, pengetahuan itu ya berasal dari apa yang bisa kita amati secara indrawi maupun dengan bantuan alat-alat seperti teleskop. Hari ini misalnya teleskop yang paling maju adalah teleskop Hubble ya, yang bergerak jutaan, gue nggak tahu berapa pastinya, tapi bergerak di luar angkasa sana, kemudian mencoba meneropong galaksi lain atau matahari lain atau bintang lain untuk kemudian dikirim ke NASA di Amerika Serikat dan kemudian itu menjadi bahan mentah pengetahuan. Nah, termasuk bahan mentah untuk meneliti ulang mengenai asal muasal alam semesta. Apakah kalau hari ini misalnya di astrofisika teori yang dominan itu Big Bang, ledakan besar. Tapi secara minor kan ada misalnya teori yang disebut the cyclic model of universe, yang percaya bahwa Big Bang yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu itu bukan Big Bang yang pertama dan bukan yang terakhir. Artinya Big Bang itu dentuman yang terjadi berulang-ulang kali dan universe itu bekerja seperti model siklik atau model siklus atau model siklikal. Nah, ini tidak selesai. Tapi dalam fase kita hidup hari ini mungkin orang cenderung percaya bahwa dalam konteks astrofisika orang percaya pada teori dentuman besar itu. Nah, dalam konteks ini kita tidak bisa mencampurnya dengan teks-teks keagamaan karena teks-teks keagamaan itu selalu bersifat multitafsir dan bisa ditafsir. Jangan sampai kita menjadi cocok logi, mencocok-cocokkan ayat dengan penemuan terbaru di dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi secara sekuler pengetahuan itu berasal dari semua hal yang bisa kita amati secara indrawi maupun dengan bantuan alat-alat atau teknologi. Kira-kira gitu, Bung Ari. Waduh. Ini gue mau mengaitkan dengan ya metafisis gitu ya. Beberapa tahun yang lalu kan kita nggak tahu nih ada kenyataan-kenyataan virtual gitu ya. Dan yang baru-baru ini kan soal yang paling heboh soal metaverse kan, baru kemarin tuh Justin Bieber baru habis bikin konser metaverse juga kan. Nah, ini dan Pak Jokowi juga sempat menyinggung soal metaverse juga gitu di dalam pidatonya, dan ya lagi-lagi eh, bagaimana sih melihat gini, apakah
Ya ini kembali kepada perdebatan yang klasik lagi, ide itu adanya di empirik atau dia, kenyataan itu idea gitu, atau memang dia ada di luar diri kita gitu ya. Nah ini kan balik lagi ke perdebatan Aristoteles dan Plato ya. Nah silakan Ustadz diperjelas itu Ya, Ustadz. ya kalau Plato kan percaya bahwa kehidupan yang sifat Alam indrawi ide. ini kan ya tidak real. Buat dia yang real itu kan alam ide gitu. Hmm. Itu yang apa namanya yang real. Tapi kan kemudian ada guyonan bahwa ya udah kalau gitu Plato saya penggal kepalanya dia juga kabur kan ternyata. Jadi artinya Plato dalam kondisi genting dan memaksa itu tetap ingin menyelamatkan lehernya dari penggalan atau sabetan pedang. Nah, tapi dia tetap secara umum percaya bahwa yang real itu dunia ide. Nah, ini sebenarnya cenderung lebih dekat pada bentuk-bentuk pengetahuan yang sifatnya non akademik atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa diraih secara ilahiyah ya. Misalnya contoh sederhananya gini deh. Kalau Ari menikah, gue menikah, misalnya kemudian terpisah jauh ribuan miles, dan ketika menikah kita ada ijab kabul, itu sebenarnya alam semesta menjadi saksi. Nah, kenapa misalnya orang-orang yang menikah itu merasa tidak enak pada saat pasangannya melakukan hal-hal yang nyerempet-nyerempet, itu kan sebenarnya tidak bisa diindrai gitu. Tapi kemudian itu mengganggu ketenangan batin dan batin itu bisa menjadi alat untuk menggapai pengetahuan kalau misalnya orang bisa melatihnya. Atau misalnya praktek-praktek sederhana seperti olah nafas, tenaga dalam itu kan sifatnya non indrawi, tapi kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh orang untuk meraih pengetahuan tertentu dengan cara tertentu, dengan metode tertentu gitu. Dan itu ada sistematikanya gitu. Nah, sementara Barat hari ini kan cenderung menolak itu. Walaupun ada catatan pada akhirnya Barat menyerah. Misalnya kalau Ari ingat dulu diskusi kita di UI, akupunktur itu kan awalnya ditolak mati-matian oleh Amerika Serikat, oleh pemerintah federal, hingga Paul Verhoeven itu mengadvokasi akupunktur itu ketika China mengintegrasikannya ke rumah sakit dan universitas ya. Dan hari ini dunia kedokteran modern mengajarkan akupunktur, walaupun sampai hari ini kita tidak bisa memastikan garis imajiner di punggung kita ini, Ri. Ya. Kalau Ari sama gue tingginya beda kan, garis imajinernya pasti berbeda juga. Tapi seorang terapis akupunktur itu bisa bisa membayangkan itu secara presisi sehingga dia tidak salah tusuk dengan jarumnya itu. Nah, ini kan garis imajiner ini sifatnya gaib, gaib dalam pengertian tidak bisa dilihat dengan kasat mata maupun dengan apa namanya teleskop atau dengan kaca pembesar. Tapi itu kemudian menjadi fondasi bagi praktek medis akupunktur gitu. Itu nggak terjelaskan sampai hari ini. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, misalnya dunia ide itu punya manfaat juga. Nah, sementara di sisi lain kaum empiris, Hume misalnya, David Hume itu percaya bahwa ya yang bisa kita ketahui itu hanya yang bisa kita indrai gitu. Dan saya tidak begitu kaget dengan itu karena pada dasarnya England atau Eropa secara umum itu kan benua yang memang kering dengan spiritualitas atau benua yang tidak melahirkan agama besar ya. Oke, betul misalnya gereja Katolik, The Holy See, kata suci Vatikan itu ada di Roma, ada di Eropa, tapi kan Christianity itu asalnya bukan dari situ gitu. Nah, Eropa itu kalau menurut istilah Haji Agus Salim itu benua yang kering dengan spiritualitas karena tidak ada agama besar lahir di situ gitu. Sementara kita hidup di Asia sama seperti di Afrika, banyak melahirkan agama besar dan kita tidak bisa mengikuti Sultan Takdir Ali Sabana yang merekomendasikan agar manusia Indonesia itu total mengikuti Barat, itu juga tidak realistis. Sorry, gitu kira-kira Bung Ari. Ya, jadi memang akhirnya, kita bicara pengetahuan ini yang, ini soal apa namanya, gerak sejarah gitu ya. Bagaimana sejarah itu, membuat yang tadinya itu menjadi dunia ide yang, eee,
ya bisa gue bilang spekulatif ya, dan kemudian dia menjadi sesuatu yang empiris gitu. Nah, ini gue kembali lagi ke soal pengetahuan gitu, Al-Ustadz. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini, apakah ini di sosiologi gitu misalnya, itu mulai tren gitu, pendekatan-pendekatan yang memperlihatkan, pengaruh-pengaruh non-human agent gitu, misalnya. Jadi bagaimana misalnya virus Covid gitu mempengaruhi, cara kita berinteraksi satu sama lain, sosius gitu, hubungan perilaku manusia di dalam kelompoknya gitu, mempengaruhi cara negara untuk mengambil keputusan gitu. Nah, apakah memang nature-nya ya, pengetahuan itu untuk menjadikan manusia sebagai agen yang antroposentris gitu? Apakah itu nature-nya pengetahuan gitu? Gue rasa enggak sih, yang begitu itu kan sebenarnya barat yang sangat antroposentris, yang ingin menaklukkan alam semesta. Kalau non barat atau katakanlah timur kan selalu ingin harmoni, selalu ingin berdamai, selalu ingin selaras, serasi, seimbang dengan alam, selalu ingin melestarikan alam. Jadi curiosity atau rasa ingin tahu itu batasnya terletak pada, kalau di timur itu terletak pada keinginan untuk hidup harmoni dengan sekelilingnya. Sementara di barat, curiosity atau rasa ingin tahu itu batasnya lebih jauh dan lebih ekstrim daripada itu, yaitu ingin menaklukkan. Nah, tepat di sini sebenarnya kita nggak perlu kaget kenapa barat begitu, karena kalau kita bilang barat sebagai Eropa, baliknya ke yang tadi, Eropa memang tidak pernah melahirkan agama besar, sehingga tidak tahu bagaimana duduk perkara manusia dalam hubungannya dengan alam semesta, dengan lingkungan, dengan planet bumi semisal. Sehingga arogansi dan kesombongan untuk menaklukkan alam itu selalu muncul. Dan akhirnya sekarang kan berhenti ketika ada virus kan, dan virus ini kan juga tidak jelas statusnya dalam biologi. Hmm. Hari Putra bisa tanya ke guru-guru SMA gitu, ini virus ini masuk kingdom yang mana, atau dia kingdom sendiri, kan nggak jelas. Duduk perkaranya belum jelas. Mau dimasukkan kingdom animalia, apa iya dia makhluk hidup gitu kan? Tapi kalau dibuat kingdom sendiri, para para ahli biologi belum pernah membuat kingdom sendiri di luar animalia. Makanya Uh, gue kingdomnya udah non-human aja gue masukin kingdomnya nah, kan. non human agency kan. Hmm. Nah, tapi pertanyaan kritisnya kan kenapa dia disebut agency gitu? Apakah dia memang, karena agency itu selalu mengandaikan kesadaran Betul. dan otonomi kan sebenarnya. Oke lah, Hmm. otonomi itu jadi perdebatan, tapi kesadaran deh. Nah, kita nggak tahu virus itu punya kesadaran atau enggak. Yang jelas dia kadang bisa hidup, kadang dia bisa mati gitu. Sehingga kategorisasinya belum jelas dia mau masuk kingdom yang mana gitu. Nah, jadi kalau dia disebut agency, ya itu hati-hati karena belakangan kan mulai muncul isu bioterrorism kan, dan itu diluncurkan oleh seorang mantan menteri kesehatan yang mengkritisi bahwa apa yang terjadi hari ini bukan pandemi karena tidak memenuhi syarat yang menjelaskan transmisi dari hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Yang kita lihat sekarang cuma manusia ke manusia, tapi yang dari hewan ke manusianya kita nggak ketemu. Pasien zeronya siapa, pasien nolnya siapa. Nah, ketika Ari bilang virus itu adalah agent, itu ada peluang membuka pada isu bioterrorism tadi. Tapi oke lah, kita nggak masuk ke situ. Lebih pada tadi Nah, misalnya pengetahuan kita tentang virus ini kan belum begitu utuh kan. Tapi kemudian melahirkan banyak stream baru yang jauh lebih cepat ketimbang pengetahuan yang kita akumulasi terhadap corona itu sendiri. oke. Al-Ustadz, jadi begini, akhirnya kan kita sampai kepada suatu eh, tahapan gitu ya, bagaimana eh, persoalan persoalan fundamental di dalam filsafat pengetahuan tuh adalah soal the human being gitu ya, bagaimana
dasarnya manusia, nature-nya manusia itu ya makhluk yang menciptakan pengetahuan gitu. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia indrakan gitu kan. Nah, jadi pertanyaan gue selanjutnya adalah, pengetahuan ini berkembang, pengetahuan ini, tumbuh terus gitu. Nah, kita tahu, misalnya filsuf namanya, Thomas Kuhn ya, yang melihat, ini dalam konteks ilmu pengetahuan gitu ya. Ilmu pengetahuan itu banyak pandangan misalnya kayak, Popper itu falsifikasi. Jadi kalau kita, bilang semua angsa putih, kita tinggal bawa satu angsa hitam gitu. Ada lagi yang secara akumulasi, nah ada lagi yang revolusioner gitu. Jadi memang, pengetahuan ini apakah memang nature-nya itu konflik gitu ya, nature-nya itu adalah ketegangan sehingga dia bisa terus tumbuh gitu, atau memang seperti yang kita pahami di banyak pikiran-pikiran filsafat timur gitu ya, yang harmoni, yang mendamaikan tadi, yang sinkretik gitu. Gimana, Iya, iya. Kalau Gus? Thomas Kuhn kan menjelaskannya memang selalu dalam siklus yang seperti konflik itu. Tadi awalnya ada pra pengetahuan, kemudian menjadi pengetahuan, kemudian menghadapi tantangan dari yang lain. Imre Lakatos menyebutnya sebagai metodologi riset baru. Ketika ada metodologi riset baru, maka pengetahuan yang mapan itu kemudian mendapat tantangan, dan Kuhn kemudian menjelaskannya lebih lanjut, apakah mana yang menang nantinya, mana yang bertahan, itu yang menentukan akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan atau tidak. Kalau semisal yang menang adalah status quo atau pengetahuan yang mapan sebelumnya, maka tidak terjadi revolusi ilmu pengetahuan. Tapi kalau yang menang adalah istilah Imre Lakatos itu adalah metodologi riset yang baru, maka itu terjadi revolusi ilmu pengetahuan. Nah, itu kalau dalam konteks Thomas Kuhn. Tapi kalau Paul Verhoeven tidak melihatnya dalam konteks konflik, karena Verhoeven percaya bahwa pengetahuan ilmiah itu hanya satu bentuk pengetahuan di antara banyak bentuk pengetahuan. Dan Verhoeven menolak fasisme ilmu pengetahuan atau fasisme pengetahuan ilmiah. Karena buat Verhoeven, ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah itu tidak superior. Dia setara dengan bentuk pengetahuan seperti uh, akupunktur, astrologi bahkan. Nah, untuk astrologi misalnya kita bisa kasih catatan khusus. Ketika astronomi keluar dari astrologi karena menolak asumsi bahwa benda-benda langit itu mempengaruhi apa yang terjadi di bumi, Verhoeven justru mengkritik itu. Bagi Verhoeven, nggak bisa begitu, karena pada dasarnya fisika modern masih menggunakan asumsi astrologi tadi. Orang sampai hari ini, kata Verhoeven, untuk menjelaskan pasang surut air laut itu masih menggunakan asumsi dasar astrologi bahwa benda langit yang namanya bulan itu punya gravitasi, dan itu kemudian yang memicu pasang surut air laut di bumi gitu. Nah, artinya tidak klinik juga gitu. Nah, tapi itu kita kesampingkan dulu. Nah, jadi kodrat pengetahuan itu kalau kata Verhoeven itu tidak konflik. Mereka berjalan masing-masing. Ilmu pengetahuan dengan metodologinya jalan sendiri, kemudian akupunktur dengan metodenya jalan sendiri, bahkan voodoo. Verhoeven itu agak ekstrim. Dia bahkan membela voodoo sebagai bentuk pengetahuan. Itu bisa jalan sendiri gitu. Kalau di kita jamu tuh bisa jalan sendiri juga. Dan ketika corona ini mewabah, kita menemukan banyak inovasi misalnya dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri misalnya bukan hanya dari dokter angkatan darat ya, dokter angkatan laut juga menghasilkan satu apa ya, semacam cairan gitu yang menurut klaim beliau itu bisa menyembuhkan corona. Dan kebetulan gue dapat aksesnya, gue sempat beli, dan itu memang sangat membantu paling tidak untuk menghilangkan batuk. Alhamdulillah di satu keluarga belum ada yang kena corona, tapi kita coba simpen itu, dan itu sangat membantu sekali ketika ada gejala. Nah, cuman kan yang membuat pengetahuan itu nampak memiliki kodrat konflik itu kan rezim pengetahuan yang berkuasa. Hari ini misalnya rezim pengetahuan yang berkuasa adalah jurnal Trendek Scopus misalnya kan gitu.
Sehingga orang dipaksa, seorang akademisi atau seorang peneliti dipaksa untuk publikasi di jurnal Trinex Scopus. Dan ketika laporan penelitian itu harus submit ke situ, itu nampak seperti oligarki. Karena kodrat jurnal pada dasarnya adalah eksklusivitas komunitas akademik. Di konteks filsafat gini deh, siapapun luar biasa. Sudah azan asar, akhir hari memimpin sholat asar apa gimana? Lanjutkan Ustaz. Oke, lanjut ya. Misalnya gini, Rik, di filsafat barat, orang Indonesia secanggih apapun, mau sehebat apapun dia belajar filsafat atau nulis buku filsafat, dia nggak akan pernah bisa submit dan tembus di jurnal, kalau nggak salah namanya Filosofia. Filosofia itu jurnalnya para akademisi filsafat di Israel. Nah itu kalau nggak kenal mereka nggak akan bisa tembus itu. Itu isinya orang-orang nulis itu Michael Walzer, kalau yang dari Amerikanya ya di Amerikanya itu Michael Walzer. Artinya ada eksklusivitas tertentu. Nggak semua jurnal begitu, gue nggak bilang semua jurnal gitu, tapi ada jurnal-jurnal yang begitu. Yang lu bisa submit di situ, terbit di situ, kalau lu kenal komunitasnya. Ini kan oligarki sebenarnya, oligarki pengetahuan. Nah, di sisi lain, kebebasan akademik untuk menawarkan gagasan itu sebenarnya adanya bukan di jurnal. Karena jurnal melibatkan proses peer reviewing atau blind peer reviewing yang sangat ketat dan seringkali subjektif. Misalnya gini, satu kali gue pernah submit ke jurnal di Afrika yang itu Trindex Scopus Q1 atau Q2 gitu. Blind peer reviewersnya ada dua, Ri. Yang pertama tuh meloloskan artikel gue tentang logika Ezumezu di Afrika. Tapi yang kedua tidak meloloskan. Akhirnya apa? Batal terbit. Nah itu kan apa ya, sayang padahal kita udah nunggu berbulan-bulan. Untuk review pertama aja udah berbulan-bulan, untuk review kedua setahun. Waktu terbuang. Sementara akumulasi pengetahuan begitu cepat. Nah di sisi lain, kebebasan akademik untuk menawarkan ide dan gagasan itu kan terletak ada pada buku. Apalagi teknologi print on demand itu memungkinkan orang untuk lebih leluasa dan tidak terjebak pada oligarki atau bisnis penerbitan buku, misal. Tapi kemudian dunia akademik masih mengharapkan akademisi itu menerbitkan di penerbit-penerbit yang punya reputasi nasional atau bahkan internasional. Nah, ini oligarki lagi. Ini yang gue nggak paham sampai sekarang. Kenapa dunia akademik yang seharusnya otonom, mandiri, dan independen justru takluk pada oligarki yang namanya jurnal Index Scopus maupun Thomson Reuters atau bahkan bisnis bisnis penerbitan buku bereputasi. Nah, sementara inovasi kan bisa saja muncul dari setiap arah kan, tidak harus melalui trajektori tertentu. Gitu. Nah, ini yang menjadi semacam anomali dalam dunia akademik dan kemudian menjadi anomali bahkan dalam produksi gagasan atau produksi pengetahuan. Karena universitas atau bahkan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pabrik pengetahuan itu justru tunduk pada oligarki yang namanya jurnal Index Scopus dan sejenisnya. Kira-kira gitu, Bung Hari. Oke. Apakah tidak ada upaya-upaya perlawanan di dalam hal ini, terutama di dalam politik ilmu pengetahuan yang juga ini yang dulu Foucault bilang kan soal otoritas kekuasaan itu adalah pengetahuan gitu. Nah, dalam hal ini kelompok-kelompok yang berkuasa tadi di dalam konteks pengetahuan gitu ya, mana kalau kita lihat pemikirannya Kuhn lagi ya, ini kan artinya selama ini melegitimasi kekuatan dan kemenangan status quo gitu. Ya. Ada perlawanannya ada, cuma tidak begitu bermakna karena apa? Selama professorships atau selama keputusan tentang siapa yang berhak menjadi profesor atau guru besar itu masih terletak pada pemerintah, dalam hal ini Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan atau bahkan Presiden, maka perlawanan-perlawanan itu tidak akan pernah bermakna. Ini konteksnya Indonesia ya. Di Indonesia orang jadi profesor itu harus lewat tangan pemerintah. Nah, di Barat itu tidak begitu. Profesor itu adalah jabatan yang sepenuhnya otonom diberikan oleh universitas tempat dia bekerja.
Sehingga seorang Arif Putra misalnya di NUS bisa saja statusnya full profesor, tapi ketika pindah ke Australian National University statusnya menjadi associate professor. Itu bisa aja gitu. Karena kualifikasinya otonom di setiap universitas. Nah, selama penentu siapa yang menjadi profesor itu terletak pada otoritas penguasa, perlawanan itu nggak akan pernah bermakna. Karena apa? Pada dasarnya ada ya mau ngapain itu? Mau melawan itu buat apa? Toh nanti yang tanda tangan untuk jadi profesor ya pemerintah juga. Sama aja Bahkan dari kayak rezim pemerintah pun nggak ada perlawanan. nggak tahu. Nggak tahu, yang jelas dirjennya gonta-ganti, menterinya gonta-ganti, sama aja gitu. Presidennya gonta-ganti sama aja, rezimnya tetap Scopus gitu. Dengan berbagai dalih ya, dalihnya macam-macam misalnya. Oh ya, jurnal Trindex Scopus itu bereputasi, terjaga ketimbang jurnal Trindex yang lain gitu. Dan kemudian itu memaksa dosen untuk menulis dalam bahasa Inggris. Padahal jurnal Trindex Scopus kan tidak pernah investment untuk riset kita, ya kan? Atau bahkan dosen risetnya mengeluarkan uang dari kantong pribadi. Nah, kemudian yang paling menyebalkan sebenarnya bukan jurnal Trindex Scopusnya, tetapi ketika jurnal-jurnal Trindex Scopus itu menggantung atau mendiamkan manuskrip yang masuk itu selama 1 tahun atau bahkan lebih. Dan lu bayangin, hari ini lu selesai nulis manuskrip di sosiologi, dan itu wah banget hari ini. Lu submit ke jurnal Trindex Scopus Q1. Itu responnya paling cepat 6 bulan atau 12 bulan ke depan. Nah, dalam waktu 1 tahun itu banyak perkembangan dalam sosiologi kan. Lalu tiba-tiba di bulan ke-12 keluar penolakan dari jurnal yang lu kirim. Lu harus kirim ke jurnal lain dan lu harus mengubah citation style-nya. Itu kerjaan berat mengubah gaya pengutipan itu. Nah, atau misalnya diterima di bulan ke-12 dengan catatan-catatan, lu perbaikin, lu kirim lagi. Reviewers kedua kayak gue tadi menolak. Nyesek kan? Atau misalnya diterima tapi nanti ke copy editornya nanya hal yang sama lagi. Itu nyebelin. Jurnal-jurnal Trindex Scopus itu seringkali begitu. Artinya orang udah penelitian serius, menuliskannya, melaporkannya secara serius, kemudian terhambat oleh oligarki pengetahuan yang namanya jurnal Trindex Scopus. Nah, sementara otoritas pengetahuan di kita hari ini masih terletak pada pundak pemerintah. Ya, karena profesorship itu masih yang tanda tangan itu adalah pemerintah, dalam hal ini dirjen atau menteri atau presiden. Gue nggak tahu sekarang siapa yang tanda tangan. Kalau nggak salah menteri deh. Kalau dulu kalau nggak salah presiden. Nah, dan itu tidak berubah. Scopus tetap menjadi rezim yang mengangkangi dunia akademik di Indonesia. Di negara maju nggak harus orang publikasi di jurnal Trindex Scopus. Nah, bahkan muncul oknum yang kemudian mencari ceruk bisnis dari itu gitu. Membuatkan jurnal Trindex Scopus, kemudian memastikan orang akan pasti jadi profesor dan seterusnya. Sehingga menjadi kurang bermakna menjadi profesor Indonesia gitu. Karena apa? Berbenturan dengan rezim oligarki seperti tadi dan kemudian menghadapi banyak pemain-pemain yang cukup nakal kemudian mengkomersialisasikan jabatan guru besar itu. Lalu kalau udah jadi guru besar mau ngapain? Itu kan pertanyaannya gitu. Toh jangan-jangan malah berhenti berproduksi setelah itu. Ya lebih baik mending nggak usah jadi guru besar. Udah sampai tujuannya ya. Iya, karena dianggap sudah sampai garis finish kan. Padahal di negara maju kan orang jadi guru besar tuh relatif jauh lebih muda. Sebelum 40 ada yang udah jadi profesor. Kenapa? Otoritasnya itu ada di universitas. Dan universitas sadar bahwa masa produktif itu adalah di usia 30-40 itu. Sementara di Indonesia, kalau dikasih ke universitas lebih ugal-ugalan ya, itu bisa jadi profesorship tiap bulan, bisa jadi ya, bisa jadi doktor honoris causa yang kita nggak tahu kausanya apa gitu kan. ya sama kayak hari ini kan. Hari ini ketika gelar profesor itu ada di pemerintah, orang yang nggak pernah S2, nggak pernah S3, nggak pernah ngajar, cuma karena jadi ketua partai atau anak ketua partai bisa jadi profesor. Dengan hormat pada orang kampungnya Valdo misalnya kan gitu. Nah, siapa orang kampungnya Valdo siapa? Ya ada lah, itu masih ada sanak juga sama kita kan.
Heeh, masih ada sana, nggak enak juga nyebutnya kan. heeh, heeh. Nah artinya, eee, ya nggak ada bedanya antara misalnya universitas yang kasih gelar, profesor dengan pemerintah nggak ada bedanya. Tetap ada apel busuk di situ. Nah, tinggal otoritasnya saja membuang apel busuk itu gimana caranya gitu. Ya, jadi pengetahuan itu tadinya emang milik individu, milik orang yang menciptanya, tapi lama-kelamaan ketika ada birokrasi pengetahuan, negara ikut hadir di situ, kapitalisme ikut hadir di situ, dan macam-macam ikut hadir di situ, ini jadi soal-soal politik pengetahuan pada akhirnya ya. Iya iya, kalau pendekatannya sekuler iya, manusia yang memproduksi pengetahuan, tapi kalau pendekatannya, religius kan manusia hanya hanya menangkap saja ilham yang dia dapat, kemudian menelitinya dan kemudian membagikannya. Karena dia Iya, bukan pemilik pengetahuan. Sehingga rezim rezim copyright, rezim haki itu menjadi bermasalah. Dan ini sebenarnya sudah banyak kritik. Misalnya rumus Einstein yang E sama dengan mc kuadrat itu kan tidak diproteksi. Tapi ketika orang membuat teknologi, membuat inovasi berdasarkan rumus Einstein, uh, kalau Andrew Alexandra itu nyebutnya sebagai token. Rumus itu disebutnya sama dia sebagai types. Typesnya tidak diproteksi, tokennya kok diproteksi oleh rezim copyright, haki atau yang lain. Atau intellectual property rights lah. Ini kan konyol. Padahal rumus-rumus fisika yang menjadi fondasi bagi inovasi teknologi itu tidak diproteksi. Tapi kenapa hilirnya itu diproteksi? Nah, ini kan nggak fair juga perlakuannya. Artinya rezim intellectual property rights ini memang perlu diganti. Dan salah seorang profesor economics gitu juga sempat mengusulkan untuk kita mengubah rezim intellectual property rights ini karena bermasalah, apalagi dalam konteks uh, industri farmasi ya. Nah, pandemi ini sebenarnya blessing in disguise karena sejauh ini ya masih ada upaya cukup serius untuk mendistribusikan vaksin secara relatif agak lebih baik ketimbang sebelum pandemi gitu. Uh, ya kira-kira gitu Bung Ari. oke. Rezimnya yang bermasalah. Terima kasih Al Ustadz Kustan Al Firdaus, dan kita berharap tausiah-tausiah dari Al Ustadz terus memberikan manfaat dan memberikan berkah buat umat dan buat masyarakat agar bisa menghasilkan kebahagiaan yang mendewasakan ala platonik ya. Asal jangan cinta platonik. Bahaya platonik.